Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita selalu menyerahkan diri karena sebagai hambanya kita nggak punya kemampuan kalau tidak dibantu atau diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa, hidup selamat di dunia dan bahagia di akhirat. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, kita masih membicarakan tentang seni pertunjukan. Ada dua langkah sudah kita lakukan. Yang pertama, langkah sangat sederhana yaitu menikmati. Artinya, reaksi yang akan muncul di diri kita. Kita merasa nikmat atau tidak. Kalau tidak merasa nikmat, kita serius mengikutinya. Kita ingin lagi, karena merasa lebih enak. Sementara kalau kita merasa tidak nikmat, mungkin itu yang terakhir kali kita menonton sebuah seni pertunjukan. Karena terjadi penolakan. Kenapa? Karena berkaitan dengan kepuasan batin. Nah, kepuasan batin itu ada dua. Yang pertama, kebutuhan kita akan hausnya kita dengan keindahan. Seni itu indah. Estetika. Yang kedua, tentang kebutuhan batin, kebutuhan pencerdasan. Yaitu kebutuhan juga akal sehat kita. Artinya kita tidak hanya menikmati sebuah kesenangan, tapi kita juga menambah kemampuan atau daya nalar kita. Dengan menonton, artinya kita menambah pengalaman kita. Apalagi kalau kita sudah menonton halnya yang berkaitan yang lebih kritis. Kita akan dapat menangkap nilai-nilai yang ada pada sebuah seni pertunjukan. Baik itu secara tersurat maupun tersirat. Melalui dialog secara terbuka atau dari hasil interpretasi kita. Nah, tahapan kedua kita sebagai pengamat mencermati. Artinya kita lebih fokus lagi. Ada sesuatu yang kita cermati. Tentu ada kaitannya, kalau berkaitan dengan bangunan seni pertunjukan itu, yaitu unsur intrinsiknya. Ini kalau bisa kaitan dengan bangunannya, unsur intrinsiknya. Jadi kita mencermati, kita dapat menginterpretasikan. Kita dapat pengalaman lagi. Artinya, sebagai seorang penikmat seni pertunjukan, kita lebih kritis lagi. Sebagai pengamat, kita lebih mengkritisi lagi. Kritis itu bukan berarti kita melihat kelemahan, tapi kita mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan identitas karya seni itu. Dan kenapa itu ditontonkan atau dijadikan bangunan seni. Contoh, kita mencermati pertunjukan tari Zapin. Nah, tari Zapin itu misalnya Zapin yang berpasang-pasangan. Lalu kita bisa mencermati misalnya posisi kaki penari. Yang kata orang Melayu itu dengan cara menjengket. Menjengket artinya dia berdiri di ujung telapak kaki dengan jari-jari kaki, sementara tumit terangkat. Nah, kalau kita mencermati ini dengan cara perbandingan, yang memungkinkan kita membandingkan gerakan itu adalah tari balet. Nah, bedanya di mana? Kalau di balet itu di ujung jari dia berdiri. Jadi ujung jari yang berdiri, sementara
Kalau Zapin tidak. Nah, ini dengan cara seperti begitu membandingkan. Begitu juga unsur-unsur lain, unsur gerak tangan, dan bagaimana ketukannya, bagaimana dia gerak tentu berubah dari satu gerakan ke gerakan lain, dengan ketukan berapa, lalu iringi musiknya bagaimana. Nah, karena ada musik itu kan kita tahu juga, ada musik tingkahnya, bunyi tingkahnya. Nah, biasanya itu di dalam Zapin ada kita mengenal namanya musik itu marwas. Semacam tidak lengkap, tidak sempurna Zapin itu. Kalau alat musik marwasnya tidak ada. Jadi banyak secara menyeluruh kita bisa mencermati. Itu kita mulai mengamati. Mengamati itu dengan cara melihat secara lebih kritis. Sampai kepada unsur seni apa saja. Nah, ini kita bahas di video yang lalu. Di seni apa saja yang mendukung dan mana yang dominan dan mana yang kalau boleh diurutkan, mana yang memang harus ada, mana yang tidak perlu ada, hanya sebagai pelengkap menambah saja. Ini kalau kita mencermati seni pertunjukan tradisional. Nah, kenapa itu yang kita arahkan, seni pertunjukan itu? Karena itulah dasar kita untuk kita meningkatkan kepada tingkatan lebih jauh, yaitu seni kreatif. Pada video saya terdahulu saya jelaskan pada Anda bahwa seni kreatif itu sebaiknya dia punya akar rumputnya, yaitu seni tradisional, sebaiknya gitu. Jadi tidak lepas, karena kalau lepas kreativitas itu kita menciptakan bentuk karya baru, ya, artinya terjadi ketidaksinambungan antara seni yang ada pada masyarakat dengan seni kreatif yang ada pada pencipta. Terjadi loncatan. Nah, terjadi loncatan itu dua kemungkinan. Kemungkinan diterima, kemungkinan ditolak. Kemungkinan berhasil, kemungkinan tidak berhasil. Nah, akhirnya apa akibatnya? Akibatnya seni itu menjadi selektif. Orang-orang yang betul-betul mendalami karya seni, orang-orang betul-betul yang studi tentang seni, yang mungkin secara terpaksa dia mencermati karya-karya kreatif itu. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, nah, ketika kita sudah mengamati seni pertunjukan, mana yang bisa kita kembangkan, mana yang bisa kita tambah, mana yang bisa kita kurangi. Itulah kreativitas. Kreativitas itu ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita menambah, memperkaya unsur-unsur yang sudah ada. Memperkaya. Yang kedua, kreativitas itu bisa ditunjuk kita mengurangi, merampingkan, kita memilah mana bagian-bagian yang menurut kita tidak efektif dalam seni pertunjukan. Maka kita akan cut, kita potong. Dan yang ketiga, kita variatifkan, kita variasikan. Nah, tentu yang kita variasikan itu unsur seni yang ada dalam seni pertunjukan. Tidak lari di situ. Misalnya nih, kita mengambil contoh seni pertunjukan tari. Apa saja yang ada dalam tari itu? Mulai dari seni musiknya, pengiringnya, seni busananya, yang mungkin ada identiknya dengan busana tradisional, make upnya, karena itu berkaitan dengan karakter. Ya, bisa saja sebuah seni tradisional itu gunakan make up atau gunakan topeng. Gerak tarinya bisa saja dia mengambil dari gerak yang ada pada pencak silat.
kemudian seni vokalnya atau seni suaranya. Nah, paling tidak ada 5 unsur seni. Lalu yang mana mau kita kembangkan, yang mana mau kita kreatifkan, sehingga dia punya corak yang baru. Misalnya kita menggunakan unsur seni musiknya, kita mulai mengolah musik itu secara modern, tradisional dan modern. Kita gabungkan. Misalnya musik tradisional digabung dengan musik remix, irama remix, seperti dilakukan misalnya oleh DJ. Itu kreativitas. Musik elektronik itu contoh, misalnya kita akan gabung itu. Atau gerakan tradisional yang diambil dari pencak, mungkin saja kita ambil lagi dari pencak yang lain, atau di seni gerak yang lain, atau kita memasukkan unsur-unsur yang memperkaya gerak itu, kayaknya unsur yoga katakan, atau break dance misalnya. Ini contoh yang tujuannya adalah memperkaya. Jadi orang tidak lagi melihat sesuatu itu secara monoton. Nah, ini bentuk kreativitas yang katakan pada Anda itu tentang seni pertunjukan yang melekat atau yang berkaitan dengan kesatuan dengan itu. Bisa saja seni kreativitas itu ditandai dengan backgroundnya, misalnya dalam seni pertunjukan itu digunakan backgroundnya. Nah, ini yang perlu dipahami pada Anda, bahwa dalam seni pertunjukan ini bagaimana kita memberikan pembaharuan dalam seni pertunjukan itu. Nah, ini yang perlu dicermati. Jadi sesuatu yang segar, sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh gitu. Jadi itu yang perlu dikaji, Anda cermati, karena banyak sekali seni pertunjukan yang ada, seni tari, seni musik, seni suara, terdapat dalam masyarakat kita. Yang mana yang Anda pilih untuk dikreasikan? Nah, kalau Anda mampu mengkreasikan, Anda bisa sebagai kurator, sebagai kreator, pencipta, dan pencipta yang berakar dari seni tradisional. Itu yang bisa harus dilakukan. Anda harus bisa mencobanya. Berani mencoba. 2 kemungkinan. Kalau berani kita mencoba, 2 kemungkinan. Berhasil atau gagal. Tapi kalau kita tidak pernah mencoba, sudah pasti bahwa itu adalah kegagalan kita dalam mengkreasikan karya seni pertunjukan. Semoga ini bermanfaat, video ini, dan dapat memperkaya wawasan Anda. Nah, oleh karena itu sekali lagi, perbanyak menonton. Kalau misalnya kita ingin mengkreasikan sebuah karya seni tari, perbanyak menonton tari. Kalau kita ingin menambah kreasi tentang musik, perbanyak mendengar musik. Nah, karena ada plus minusnya, ada bagian-bagian yang bisa mempesona kita, yang menarik perhatian kita, yang bisa menambah kecerdasan kita. Jadi kita juga menambah wawasan terhadap seni pertunjukan itu. Semoga Anda mengerti dan itu dapat dilakukan dengan segera. Jangan lupa like, share, dan follow channel ini untuk memperkuat channel ini sebagai media yang saya gunakan untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di PBSI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.